mulai saja pembahasan pertama berkaitan dengan proses dalam pembuatan atau penyusunan sebuah skripsi. Jadi tahap pertama yang harus dibuat itu adalah membuat outline atau menyusun outline skripsi. Dan ini kemarin saya tetapkan menjadi salah satu tugas terstrukturnya. Nah, outline ini utamanya itu adalah tentang garis besar dari penelitian yang akan dilakukan ya. Sehingga kalau kita lihat nanti format outline itu dimulai dari judul skripsi, lalu ada beberapa pendukungnya ya, seperti latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya. Nah, setelah selesai menyusun outline ini, nanti mahasiswa mengajukan ke ketua program studi ya, terutama untuk penentuan diterima atau ditolaknya judul. Kedua, kalau diterima nanti akan ditetapkan dosen pembimbing skripsinya. Nah, setelah judul ini diterima oleh ketua program studi, akan dibuat surat keputusan tentang dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan SK tersebut, SK-nya itu juga diserahkan kepada kedua dosen pembimbing. Selanjutnya mahasiswa minta arahan atau petunjuk, terutama kepada pembimbing pertama, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu dalam konteks ini adalah mahasiswa diminta untuk membuat atau menyusun proposal penelitian. Nah, sehingga sebenarnya pada semester genap itu tugasnya adalah membuat proposal ini atau usulan penelitian. Sehingga pada saat mahasiswa mengajukan judul skripsi atau mengajukan outline itu, mahasiswa sudah siap dengan proposalnya. Nah, sehingga dengan demikian tidak perlu waktu yang lama ya, untuk menyusun sebuah proposal. Bisa jadi proposalnya itu ketika SK keluar itu sudah selesai dibuat oleh mahasiswa itu ya. Sehingga ketika SK keluar, mahasiswa langsung menghadap dosen pembimbing, lalu dosen pembimbing meminta mahasiswa menulis proposal dan mahasiswa bisa mengatakan, Pak, draft proposalnya sudah siap gitu ya. Nah, ini terjadi seperti di jenjang S2 ya. Rata-rata mahasiswa S2 itu semester 3, itu artinya kuliah teori terakhir ya. Semester 3 itu rata-rata sudah memiliki proposal, sebab pada semester 2 itu mahasiswa ditugaskan untuk membuat proposal sebagai tugas terstruktur. Nah, sehingga dalam kurun waktu 1 semester di semester 2 itu rata-rata hampir sudah selesai. Nah, ketika semester 3 itu diperbolehkan untuk mengajukan outline ya, ke ketua program studi, dan jika disetujui maka pada semester 3 tersebut mahasiswa menyusun proposal atau merevisi sedikit proposal yang sudah dibuat di semester 2, dan ada yang langsung bisa seminar di semester 3, artinya mungkin bulan kedua semester 3 itu sudah seminar. Nah, sehingga dengan demikian rata-rata mahasiswa itu sudah bisa menyelesaikan kuliahnya itu tidak 4 semester itu 3 semester. Tapi kalau kita mahasiswa itu harus menunggu proses berjalan selesai teori, maka berarti semester 3 itu baru membuat proposal. Nah, belum lagi penelitian dan segala macam, sehingga ada kemungkinan baru bisa selesai itu di semester 4. Nah, jadi mahasiswa S1 juga kurang lebih sama ini, karena sekarang ini udah semester 5. Nanti semester 6 itu sudah
membuat proposal ya, karena di semester 6 itu ada mata kuliah metodologi penelitian lanjutan ya, ada impian, ada MPIP dan seterusnya. Artinya di semester 6 itu mata kuliah metodologi itu sudah fokus pada model penelitian, dan produk dari tugasnya itu adalah menyusun sebuah proposal. Nah, kalau di semester ganjil ini atau semester 5 ini outline itu sudah fix, artinya benar-benar yang akan dijadikan judul skripsi, maka di semester genap mahasiswa itu hanya menambah 2 bab saja, itu bab 2 dan bab 3 saja untuk membuat sebuah proposal. Nah, sehingga semester 5 semester 7 ya, mahasiswa sudah bisa seminar proposal kan. Nah, kalau di awal semester 7 sudah seminar proposal, ada kemungkinan langsung bisa melakukan penelitian di semester 7, dan semester 8 sudah bisa ujian skripsi. Artinya bisa selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, ini lanjutan ya, setelah proses pembuatan sebuah proposal nanti ada seminar proposal, lalu setelah selesai seminar nanti ada revisi sedikit, dan setelah selesai revisi nanti akan dibuatkan surat tugas pengumpulan data atau surat tugas penelitian. Nah, mahasiswa turun ke lapangan, lalu setelah itu nanti mahasiswa menyusun sebuah skripsi. Nah, ketika skripsinya sudah selesai dan disetujui oleh kedua dosen pembimbing untuk ujian skripsi, maka endingnya itu adalah ujian skripsi. Nah, selesai ujian skripsi biasanya masih ada revisi ya, karena barangkali ada sumbang saran dari dosen penguji khususnya ya, berkaitan dengan beberapa hal yang mungkin bisa dilengkapi, diperbaiki. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan skripsinya. Jadi kriteria ujian itu memang ada yang lulus ujian tanpa perbaikan, yang kedua lulus ujian dengan perbaikan, yang ketiga lulus ya, tapi dengan merombak penelitiannya, artinya melakukan penelitian lagi, dan yang keempat itu nah, yang paling banyak itu adalah di opsi kedua, itu lulus dengan perbaikan, dan saya belum pernah ketemu juga ada ujian skripsi tanpa perbaikan. Jadi walaupun cuma istilahnya beberapa halaman, tetap ada saja perbaikan, karena memang seperti yang saya katakan ya, kita sebagai manusia biasa yang tentu punya banyak kelemahan, sehingga produk yang dihasilkan juga pasti ada kelemahannya ya. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Jadi pasti ada perbaikan setelah ujian. Namun yang paling penting di sini adalah tujuan perbaikan itu adalah untuk menyempurnakan skripsi itu. Sebab ketika nanti sudah dijilid dan segala macam, baru kita ketemu ada kesalahan-kesalahan, dan tentu itu sangat sulit lagi untuk diperbaiki. Dan ini memang jarang juga terjadi itu ya. Biasanya kalau sudah dijilid itu sudah selesai itu ya. Nah, itu proses dalam penyusunan sebuah skripsi. Nah, sekarang kita lihat format outline itu sendiri. Ini juga sudah saya sharekan juga di YouTube itu, nanti saya coba kirimkan YouTube-nya ke WA Group itu ya, bagaimana cara membuat outline ini. Nah, outline ini kalau dalam proposal atau skripsi itu sendiri adalah bab satunya ya, jadi bab satunya proposal dan juga bab satunya skripsi. Bagian pertama yang harus ditulis itu adalah judul skripsi itu sendiri. Yang kedua adalah latar belakang masalah ya.
bisa juga latar belakang penelitian, karena penelitian itu berkaitan dengan masalah. Jadi ada yang menulis latar belakang penelitian, ada yang menulis pada prinsipnya sama, ya. Dan barangkali yang paling penting mahasiswa lihat buku pedoman penulisan skripsi, di sana menggunakan istilah latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Yang kedua, permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ketika nanti menjadi sebuah proposal, namanya itu jadi batasan masalah untuk kuantitatif dan fokus penelitian untuk penelitian kuantitatif. Sebelum permasalahan penelitian itu ada satu item yang terkadang muncul dan terkadang juga tidak, ya. Kalau latar belakangnya sudah jelas, biasanya tidak muncul lagi, yaitu identifikasi masalah. Jadi kalau latar belakangnya sudah jelas, itu tidak perlu diidentifikasi lagi. Jadi tidak muncul itemnya ini di sini, ya. Tapi kalau latar belakangnya masih kabur, ya, kurang kontras, kurang begitu jelas, maka mahasiswa harus mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang melatar belakangi dari sebuah judul skripsi itu. Nah, setelah itu lanjut ke rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan ini adalah inti sari dari masalah yang akan kita teliti. Nah, sehingga ada yang mengatakan rumusan masalah ini adalah jantungnya penelitian gitu, ya. Jadi inilah yang akan kita jawab dalam penelitian itu, yaitu pertanyaan dalam rumusan permasalahan. Terus yang kedua, perlu dipahami dalam rumusan masalah ini ada sedikit perbedaan, ya, antara rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif, ya. Rumusan masalah kuantitatif itu menggunakan kalimat statement, gitu, ya, atau kalimat pernyataan. Misalnya apakah ada pengaruh, ya, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau kalau bahasa statement tadi langsung ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi dalam konteks ini, ketika rumusan masalah ini dibuat dalam statement, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ini sebenarnya isi dari sebuah hipotesis, ya. Nah, hipotesis alternatif itu adalah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya hipotesis nol itu mengatakan tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, sehingga saya lebih suka menggunakan kalimat tanya walaupun kuantitatif, ya. Misalnya apakah ada pengaruh, ya, antara variabel X, ya, terhadap variabel Y. Jadi tetap menggunakan kalimat tanya. Nah, nanti statementnya itu ada pada hipotesis, ya. Nah, kalau di rumusan masalahnya sudah dibuat statement, nanti kita membuat hipotesis isinya sama dengan rumusan masalah. Artinya lebih bagus tidak pakai hipotesis, padahal penelitian harus ada hipotesisnya. Nah, maka menurut logika saya, rumusan masalah dibuat saja dengan kalimat pertanyaan, tapi kalimat pertanyaan untuk kuantitatif itu menggunakan kalimat tanya apa itu, ya. Nah, sementara untuk penelitian kualitatif itu menggunakan kalimat-kalimat di luar apa, misalnya bagaimana pengaruh atau mungkin bagaimana dampak dari misalnya golput di suatu daerah, bagaimana pengaruh misalnya rendahnya partisipasi politik, bagaimana pengaruh
demonstrasi misalnya ya, yang sekarang terjadi terhadap perekonomian dan segala macam. Isinya bagaimana itu mengharapkan satu jawaban yang berkaitan dengan proses. Nah, sehingga kalimat bagaimana itu lebih sering dipakai dalam penelitian deskriptif ya. Karena coba memaparkan dari A sampai Z ya, dari input sampai output. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain seperti mengapa, di mana, dan segala macam itu tentu juga bisa dipakai ya, karena konsep pertanyaan itu dari 5W1H. Nah, sehingga kalimat tanya apa yang kita gunakan tentu disesuaikan dengan tujuan penelitian itu sendiri ya. Terus berikutnya tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah atau permasalahan. Lalu misalnya rumusan permasalahan tadi berkaitan dengan mendeskripsikan ya. Misalnya mendeskripsikan dampak dari demonstrasi terhadap perekonomian pedagang kaki lima misalnya. Nah, ini tentu tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan gitu ya. Nah, jadi kata mendeskripsikan ini sebenarnya kita ambil dari jenis penelitian nanti yang akan kita pakai. Nah, sehingga tujuannya itu berdasarkan rumusan permasalahan, yaitu inti masalah yang kita teliti atau objek yang kita teliti. Terus yang kedua berdasarkan bagaimana kita melakukan penelitian itu, yaitu di metode penelitian. Nah, tentu yang pertama tadi adalah berkaitan dengan apa yang kita teliti, lalu bagaimana kita meneliti, dan tujuan penelitian itu harus matching dengan kedua hal tersebut. Lalu yang berikutnya manfaat penelitian tentu berkaitan dengan apa manfaat kalau masalah yang kita teliti itu bisa kita selesaikan. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini minimal menggunakan 10 buku. Nah, buku di sini bisa diganti dengan jurnal ya. Artinya 5 buku 5 jurnal, atau 7 buku 3 jurnal, atau sebaliknya. Karena pada dasarnya di buku dan di jurnal itu sama-sama ada teori, ada data ya, terutama di jurnal itu ada informasi yang sangat berguna untuk penelitian yang akan kita lakukan. Oke, yang berikutnya kita lihat proposal penelitian kualitatif. Ini juga ada kalimat-kalimat yang seringkali ada padanan-padanan kata yang digunakan, yaitu proposal penelitian. Terus ada juga ini usulan penelitian. Nah, pada dasarnya pengertiannya sama, itu proposal dengan usulan. Nah, cuma seringkali kalau kita lihat penggunaan itu di ranah yang berbeda ya. Kalau untuk penelitian akademis itu biasanya menggunakan istilah usulan ya. Tapi untuk penelitian profesional yang di luar kampus itu biasanya menggunakan istilah proposal penelitian. Nah, jadi ini persoalan rasa kata saja ya. Pengertian dari kata tersebut secara etimologi sebenarnya adalah sama ya. Pada prinsipnya usulan penelitian atau proposal penelitian itu adalah rencana penelitian ya. Rencana penelitian, jadi apa yang akan dilakukan dan apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, berkaitan kata-kata itu ada juga beberapa penelitian itu juga menggunakan istilah rencana penelitian atau rancangan penelitian. Jadi ketika terjadi
banyak pilihan-pilihan kata yang bisa digunakan, kita harus kembali lagi ke buku panduan penulisan skripsi itu sendiri. Di sana menggunakan istilah apa gitu ya. Oke, pada bagian usulan penelitian ini ada sampul luap, lalu lembaran pertama itu adalah lembaran persetujuan dosen pembimbing skripsi. Nah, persetujuan di sini artinya apa? Kalau dosen pembimbing sudah menandatangani, itu berarti dosennya sudah setuju bahwa proposal itu diseminarkan gitu ya. Nah, lalu bagian ketiga ini pengesahan seminar, ini adalah pengesahan sebuah proposal yang sudah selesai seminar dan sudah direvisi. Nah, jadi kalau selesai seminar dan proposalnya sudah direvisi, dan kalau revisi itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen pembahas dalam seminar, maka nanti keempat dosen itu akan menandatangani dari lembaran yang disebut dengan lembaran pengesahan tim seminar skripsi. Nah, ini pun juga barangkali ada istilah lain yang digunakan ya oleh beberapa institusi. Silakan lihat buku pedoman lagi. Pada prinsipnya ini adalah standar-standar dalam metodologi penelitian. Terus yang berikutnya adalah kata pengantar, dan terakhir bagian awalnya adalah daftar isi. Nah, kalau misalnya siapa tahu di dalam proposal itu sudah ada tabel, sudah ada daftar gambar, daftar lampiran, silakan dimasukkan di bagian awal ini ya. Dan biasanya setelah daftar isi ada daftar tabel, setelah itu daftar gambar, dan terakhir daftar lampiran. Ini bisa kita lihat di di sebuah skripsi nanti ya. Lalu masuk ke bagian inti. Nah, ini tidak saya jelaskan lagi, ini tadi ada pada outline-nya. Yang ingin saya jelaskan berikutnya adalah di bagian yang kedua atau bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi istilah dalam penelitian kualitatif itu adalah tinjauan pustaka. Ada juga yang menulisnya itu kajian pustaka. Jadi kalau kita lihat dua kata itu ya, kalau tinjauan pustaka itu ya bisa dikatakan selayang pandang gitu ya. Tapi kalau misalnya kajian pustaka itu berarti memang betul-betul dilakukan analisis ya berkaitan dengan teori-teori yang digunakan. Nah, lalu hal pertama itu adalah teori-teori yang relevan dengan masalah yang kita teliti. Nah, teori yang pertama ini itu diambil dari buku. Yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, di hasil penelitian yang relevan ini juga ada teori-teori yang dikutip oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari hasil penelitian terdahulu ya, seperti misalnya paradigma penelitian yang digunakan, jenis penelitian ya, terus model penelitian dan sebagainya. Jadi dari hasil penelitian yang relevan ini banyak manfaat yang bisa kita ambil ya, bukan hanya teori ya. Terus yang berikutnya adalah kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian ini sebenarnya adalah sistematika atau kalau kita bahas kemarin itu adalah logika penelitian itu sendiri ya. Atau kalau dalam bahasa sakta itu adalah metode ilmiah ya. Nah, di kerangka pikir penelitian ini hal pertama yang perlu ditulis ya, biasanya dibuat dalam flowchart atau bagan, sehingga di kotak pertama itu isinya adalah berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, ada juga yang menulis judul penelitian, tapi sebenarnya yang paling tepat itu adalah apa masalah yang diteliti. Terus kotak yang kedua itu berkaitan dengan teori ya.
teori yang relevan atau teori yang digunakan. Jadi di kerangka pikir ini hanya satu teori saja yang kita masukkan. Tapi kalau di ini tadi ya, yang 1 dan 2.2 ini tentu beberapa teori yang bisa dipakai untuk backup sebuah masalah penelitian. Tapi di kerangka pikir penelitian ini kita memilih dari sekian banyak teori, hanya satu teori saja yang biasa kita baca. Memang ada beberapa hal juga yang harus menggandingkan dua teori ya. Ketika misalnya ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan atau dijelaskan dengan teori yang pertama, maka bisa digabung dengan teori yang kedua dan seterusnya. Dan selanjutnya setelah rangka teori itu ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi kotak yang ketiga itu adalah metode penelitiannya. Kalau kita lihat dari format ini sama ya. Jadi kotak yang pertama berkaitan dengan masalah, kotak yang kedua berkaitan dengan teori, kotak yang ketiga berkaitan dengan metode penelitian. Nah, di situ disebutkan di kotak ketiga itu yang berkaitan dengan metode penelitian itu misalnya jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian apa? Misalnya penelitian survei, penelitian studi kasus, penelitian eksperimen, penelitian evaluasi, penelitian kebijakan dan seterusnya. Jadi di kota itu kita tulis model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya menggunakan penelitian survei dan seterusnya. Nah, lalu ada bagian ya yang terkadang memang tidak muncul juga di buku pedoman penulisan skripsi, yaitu rencana sistematika penulisan skripsi. Ini cerita tentang bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, bab 5 isinya apa. Nah, itu yang berkaitan dengan sistematika. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang tidak memasukkan bagian rencana sistematika ini. Jadi saya katakan sekali lagi, kita kembali lagi ke buku pedoman penulisan skripsi. Kalau ada ya kita tulis, kalau tidak ada ya tidak usah ditulis gitu ya. Oke, yang terakhir di proposal itu adalah daftar pustaka. Nah, kalau tadi minimal 10, tentu di proposal ini bisa 2 kali lipatnya ya kan. Artinya di proposal ya paling kurang ada 20 daftar pustaka yang kita masukkan. Dan biasanya di proposal ini tidak akan banyak perubahan dengan skripsi ya. Jadi di skripsi itu biasanya ada tambahan beberapa buku saja. Kalau di proposal itu 20 buku, biasanya di skripsi itu karena ada perubahan-perubahan kenyataan di lapangan dengan apa yang ditulis di proposal itu, sehingga kita harus menambah beberapa referensi lagi. Itu biasanya tidak terlalu banyak, itu ya kurang lebih 5 lah itu ya, sehingga di skripsi itu nanti bisa jadi 25 buku ya. Ya, terus yang bagian ketiga, bagian akhir ya, kalau misalnya ada tadi yang saya sampaikan ada lampiran-lampiran, silakan misalnya lampiran berkaitan foto-foto ketika kita melakukan survei itu bisa kita tampilkan di bagian lampiran ini. Nah, lalu sekarang kita lihat format skripsinya, skripsi kualitatif ya. Nah, ini ada bagian awal, ini juga standar dari metodologi penelitian ya. Jadi sekali lagi bisa jadi di buku pedoman itu berbeda gitu ya. Dan saya coba sampaikan yang standar ini ya. Kalau misalnya ada beberapa hal bagian yang tidak muncul dalam buku pedomannya, tidak perlu kita tulis. Contohnya abstrak ini ya. Ini standarnya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau di buku pedomannya hanya bilang cukup bahasa Indonesia saja, ya berarti tidak usah kita cantumkan abstrak bahasa Inggrisnya. Oke, yang pertama sampul luar ya.
Ini sampul yang hard copy itu ya, yang keras itu. Lalu ada sampul dalam, lalu ada persetujuan dosen pembimbing. Ini persetujuan untuk ujian skripsi ya. Nah, lalu di sini ada pengesahan tim penguji. Nah, ini tim penguji ini setelah ujian skripsi selesai. Jadi yang pertama sebelum ujian skripsi, ini setelah ujian skripsi. Nah, persetujuan pembimbing cuma 2 orang, pengesahan tim penguji itu ada 4 orang. Lalu abstrak tadi, ya, setelah itu ada ringkasan skripsi. Nah, kalau abstrak itu maksimal 1 halaman, ya, ditulis 1 spasi. Ya. Kalau ringkasan skripsi ini bisa 2 halaman sampai 3 halaman ya. Ini rata-rata itu cuma 2 halaman dan ditulis 1,5 spasi. Ringkasan skripsi ini adalah cerita mulai dari bab 1 sampai bab 5. Ya. Lalu pernyataan keaslian berkaitan dengan surat pernyataan nanti ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Surat pernyataan keaslian ini berisi tentang bahwa apa yang ditulis dalam skripsi itu adalah semua hasil karya mahasiswa bersangkutan. Jadi tidak ada plagiat di situ, tidak ada publikasi, tidak ada falsifikasi dalam pembuatan skripsi ini ya. Jadi kalau pembuatan skripsi ini berarti mencakup proses dari awal ya, dari membuat outline, membuat proposal, terus penelitian di lapangan. Itu yang berikutnya adalah halaman persembahan dan atau moto gitu ya. Ada yang cuma persembahan, ada yang cuma moto, ada persembahan dan moto. Dan ada sama sekali tidak membuat ini gitu ya. Nah, ini di buku pedoman, kalau misalnya di buku pedoman ada diminta untuk membuat persembahan dan moto, silakan dibuat. Tapi kalau di buku pedoman tidak ada dan mahasiswa merasa ini penting, ini bisa ditambahkan. Ini tidak akan menyalahi dari ketentuan yang ada. Artinya ada dan tidak ada dalam persembahan ini tidak ada pengaruh secara langsung terhadap skripsi itu ya. Tapi kalau yang lain ini punya pengaruh terhadap skripsi itu. Yang berikutnya kata pengantar. Nah, ini saya katakan tadi bab 1000 dan bagian ini jika ada ya. Jika ada silakan ditulis daftar tabel, daftar gambar, daftar lambung. Tapi kalau memang dalam skripsi itu tidak ada gambar misalnya ya, tentu tidak usah dibuat daftar gambar. Oke, berikutnya di bagian inti ini tidak saya jelaskan lagi karena bagian ini tadi sudah kita jelaskan di outline, ini sudah kita jelaskan di proposal ya. Nah, yang barangkali perlu dijelaskan di sini, karena di proposal tadi saya hanya menulis bab 3 saja, karena isi bab 3 dijelaskan di skripsi ini ya. Nah, bagian-bagian yang harus ditulis dalam bab 3 untuk penelitian kualitatif ini, itu adalah jenis penelitian yang pertama. Nah, jenis penelitian di sini berkaitan dengan pertama jenis itu sendiri. Bisa misalnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah misalnya evaluasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dan seterusnya. Jadi di sini tidak mungkin menggunakan jenis penelitian survei dan juga eksperimen karena itu adalah jenis penelitian kuantitatif. Nah, lalu paradigmanya ya jelas di sini harus menggunakan paradigma kualitatif. Nah, yang berikutnya macam penelitian dan yang keempat itu adalah model penelitian. Nah, ini model penelitian ini akan kita pelajari nanti di semester genap, semester 6. Lalu yang berikutnya adalah langkah-langkah penelitian. Ini tergantung dari jenis penelitian yang digunakan tadi ya. Tentu langkah penelitian
untuk penelitian studi kasus itu berbeda dengan langkah penelitian untuk penelitian evaluasi misalnya. Demikian dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya ketiga adalah tempat dan waktu. Ini terutama tempat ini sangat penting dijelaskan di sini, dan harus ada argumentasi ilmiah karena penelitian sosial ini beda tempat beda cerita gitu ya. Sehingga kenapa kita memilih tempat A itu tentu ada argumentasi ilmiah ya, pilihan tempat itu. Jadi bukan karena tempat itu dekat kampung saya, tempat itu ya misalnya di kantor saya dan segala macam, itu tidak ilmiah gitu ya. Nah, alasan-alasan ilmiah dalam penentuan tempat penelitian itu ada dua opsi ya. Saya sering menyebut itu dua kuantum itu. Yang pertama adalah di tempat itu terjadi kasus yang paling berat ya, atau masalah yang paling berat, atau sebaliknya di tempat itu merupakan model gitu ya, artinya yang terbaik. Jadi kalau kita analogi tadi dengan GoFood misalnya, di tempat A, kenapa kita melakukan penelitian di tempat A? Itu karena GoFood-nya itu paling parah di Kalbar ya, misalnya 90% GoFood ya. Jadi tidak boleh kita melakukan penelitian yang GoFood-nya 60%, 40% ya. Karena kalau kita melakukan penelitian itu, walaupun tempat itu dekat dengan tempat kita ya, tapi kalau kita melakukan penelitian itu, nanti hasil penelitian kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah GoFood yang paling berat. Tapi kalau kita meneliti di tempat GoFood yang paling berat, maka hasil penelitian kita akan bisa menyelesaikan, logikanya ya, hasil penelitian kita akan bisa menyelesaikan di tempat yang GoFood-nya lebih rendah. Nah, lalu yang kedua tadi penelitian model. Penelitian model ini adalah penelitian yang tempatnya itu bebas GoFood gitu ya. Nah, ini adalah yang terbaik, maka disebut dengan penelitian model. Artinya misalnya kalau di tempat lain GoFood-nya itu 70%, 80%, ya di tempat kita penelitian itu 0%. Nah, ini pernah terjadi ya di beberapa untuk skala desa itu ya. Di skala desa ada satu desa yang 100% GoFood, ada yang desa lain itu 0% GoFood. Nah, ini dua itu yang bisa kita pilih sebagai alasan ilmiah untuk memilih tempat itu. Nah, lalu penelitian ini perlu dijelaskan juga ya, kapan penelitian ini dilaksanakan, karena ini berkaitan dengan konteks tempat itu tadi ya. Di tempat yang sama waktu berbeda, maka ada kemungkinan datanya berbeda atau hasilnya berbeda. Nah, terus juga waktu ini bukan hanya cerita tentang kapan kita melakukan penelitian ya, tapi juga ada alasan ilmiah ya, mengapa kita memilih waktu-waktu tersebut. Misalnya kalau kita ingin melihat persepsi tentang kandidat dalam pilkada misalnya, itu biasanya dilakukan sekitar 1 minggu sebelum pemilihan itu sendiri gitu ya. Sebab kalau jauh-jauh hari ya, mungkin setahun sebelumnya, itu pilihan masyarakat itu bisa jadi udah berubah gitu. Nah, ini tentu akan membuat penelitian kita juga menjadi tidak jelas gitu ya. Kalau misalnya dari hasil penelitian 80% masyarakat itu memilih kandidat A misalnya, ternyata dalam perubahan waktu ya, perjalanan waktu terjadi proses perubahan-perubahan pada pilihan-pilihan masyarakat itu. Nah, sehingga biasanya kalau seminggu sebelum pemilu itu atau pilkada itu relatif sudah permanen ya berpikirnya itu.
sudah hampir final, siapa yang akan dipilih. Nah ini tentu perlu disampaikan alasan pemilihan waktu penelitian ini ya. Terus yang berikutnya berkaitan dengan subjek penelitian ya. Subjek penelitian adalah orang yang kita pilih sebagai sumber informasi atau informan. Itu juga perlu dijelaskan mengapa kita memilih subjek itu ya, berkaitan dengan pengalamannya tentang objek yang kita teliti, atau mungkin dia terlibat langsung dalam peristiwa itu gitu ya. Sehingga informan itu biasa dibagi menjadi 3 ya. Ada informan pokok, ada informan kunci ya, dan yang ketiga itu adalah informan bisa disebut dengan informan cabang. Artinya orang yang hanya tahu sedikit tapi dia punya pengalaman banyak ya. Informan cabang itu biasa juga disebut dengan informan tangkal ya. Artinya orang yang tahu sedikit ya. Nah biasanya dalam konteks tertentu yang tahu sedikit itu justru para pejabat itu ya, misalnya gubernur, bupati, camat ya, itu tahu sedikit ya. Yang tahu banyak itu adalah kabitnya atau dulu ada kasihnya itu ya. Nah lalu yang tahu banyak itu disebut dengan informan kunci, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kegiatan itu ya, dalam peristiwa itu. Yang berikutnya adalah objek penelitian. Ini berkaitan dengan apa yang kita teliti. Jadi ini sebenarnya sudah ditulis dalam judul penelitian atau judul skripsi data. Namun di sini perlu dijelaskan mengapa objek ini penting kita lakukan penelitian, dikaitkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang sudah ditulis di bab 1 tadi. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan instrumen pengumpulan data. Instrumen ini berarti alat untuk pengumpulan data. Nah memang kata alat itu biasanya benda mati ya, timbangan, meteran dan segala macam. Karena penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen kunci itu adalah peneliti itu sendiri, maka tentu manusia itu tidak bisa kita sebut sebagai alat ya. Maka di sini istilahnya bukan alat pengumpulan data, tapi instrumen pengumpulan data. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif itu bisa ya, karena untuk mengumpulkan data itu instrumen pengumpulan data itu berupa angket atau kuesioner. Penelitian eksperimen itu adalah soal tes ya. Itu benda mati ya, sehingga bisa kita sebut alat pengumpulan data. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah instrumen karena ini lebih umum ya. Benda mati, benda hidup semua masuk di dalam. Jadi kalau saya lihat dari rasa kata instrumen ini lebih baik gitu ya dibanding dengan kata alatnya. Dalam penelitian kualitatif ini perlu dipahami juga ya. Saya seringkali menemukan instrumen pengumpulan data itu ya. Ada mengatakan pedoman wawancara atau panduan wawancara, pedoman observasi, pedoman isolasi, ada panduan untuk pengumpulan data sekunder segala macam. Nah itu sebenarnya itu bukan instrumen utama itu ya. Jadi itu instrumen bantu saja atau penunjang gitu ya. Termasuk juga sebenarnya segala alat perekam, kamera dan segala macam itu adalah instrumen penunjang gitu ya. Sebab biasanya kalau dalam konteks penelitian, karena nanti apa yang diucapkan oleh orang yang kita wawancara itu harus kita tulis dengan lengkap ke dalam satu naskah disebut dengan transkrip interview, maka sangat mustahil kalau kita mampu mengingat apa yang disampaikan secara detail, titik koma dan segala macam. Itu adalah mustahil ya. Kalaupun ada mungkin 1 dalam 1 miliar di dunia ini. Nah sehingga kita tidak perlu menggunakan otak itu hanya untuk mengingat, itu hanya menghabiskan space otak saja. Nah kita punya alat rekam ya,
baik yang audio maupun yang video ya. Jadi yang rekam video itu biasanya sudah include di dalamnya adalah audio juga. Jadi sekali lagi semua itu bukan instrumen tapi alat bantu dalam melakukan penelitian. Jadi alat bantu bagi peneliti. Saya membuatkan contoh ya, sebuah alat perekam itu apakah bisa mereka bertanya? Tentu tidak bisa ya. Sama juga dengan pedoman wawancara, apakah pedoman wawancara itu bisa menanyakan subjek penelitian? Tentu tidak bisa ya. Dan mereka itu bukan instrumen gitu ya, bukan instrumen utama tapi alat bantu ya. Itu yang berikutnya yaitu bagaimana teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam kualitatif bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan observasi, dan juga studi dokumen ya. Nah ini teknik ini artinya cara mengumpulkan data. Nah ada penelitian-penelitian tertentu hanya bisa menggunakan wawancara saja, tidak bisa menggunakan observasi. Contoh kalau penelitiannya sudah berlalu ya, pemilunya sudah berlalu, misalnya pemilu tahun 2024, kita akan melakukan penelitian, tentu tidak bisa melakukan observasi itu lagi ya. Yang bisa kita lakukan hanya dua, yaitu melakukan wawancara dan juga mengumpul dokumen-dokumen ya. Nah, jadi observasi itu hanya bisa dilakukan ketika peristiwa itu ada pada saat ini saja. Cuma penelitian-penelitian sejarah itu tidak mungkin menggunakan teknik pengumpulan data observasi ya. Itu yang berikutnya analisis data ya. Ini berkaitan dengan data yang sudah kita kumpulkan, yaitu dirangkaikan sedemikian rupa. Nah, proses pengerangkaian data itu, jadi yang dirangkai itu adalah hasil wawancara ya, berupa narasi, itu dirangkaikan dengan hasil observasi kita. Hasil observasi kita bisa berbentuk narasi juga, bisa berbentuk foto ya. Nah, lalu yang ketiga bisa dirangkaikan dengan dokumen-dokumen penunjang ya, misalnya surat keputusan ya, undang-undang ya, itu naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, itu bisa kita gabungkan di situ dalam satu proses menganalisis data. Misalnya penelitian tadi tentang golput, ada wawancara tentang golput, terus ada pengamatan misalnya orang-orang yang golput gitu ya, artinya pada saat orang itu diberi suara mereka itu malah di warung kopi misalnya. Pengamatan atau mungkin kerja di sawah, di ladang dan segala macam, itu adalah bisa dilakukan dengan proses pengamatan. Lalu ada beberapa dokumen yang bisa kita gunakan, misalnya data-data dari pemilu tahun yang atau pemilu yang lalu gitu ya, itu berapa persen golput, nah bisa juga dimasukkan sebagai dokumen di situ. Nah bisa juga misalnya ada undang-undang yang bisa menjerat orang yang golput dan segala macam. Nah ini bisa membuat hasil analisis kita semakin tajam ya. Nah yang terakhir adalah teknik keabsahan data. Ini berkaitan dengan upaya untuk menjustifikasi bahwa data yang kita kumpulkan ini benar-benar data yang valid ya, valid dan reliable, atau data-data yang kredibel. Nah seperti yang pernah saya sampaikan, hanya data yang kredibel lah data yang akan dipercaya sebagai hasil penelitian yang ilmiah. Nanti gimana cara melakukan peningkatan data akan kita bahas pada sesi berikutnya. Yang jelas di sini perbedaan dengan kuantitatif ya, karena tadi di atas yang menjadi instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri, maka yang divalidasi itu adalah bagaimana peneliti itu bekerja, khususnya dalam pengumpulan data itu sendiri. Jadi proses peneliti dalam pengumpulan data itu yang akan divalidasi. Misalnya seharusnya peneliti itu mewawancarai 3 orang,
tapi ternyata hanya satu orang saja. Nah, ini berarti datanya tidak valid, karena menyalahi dari apa yang disebut dengan triangulasi. Itu minimal ada 3 yang diwawancarai. Nah, demikian juga yang berkaitan dengan saturasi data, kejenuhan data. Jadi mestinya baru berhenti wawancara itu kalau apa yang disampaikan oleh narasumber atau subjek penelitian itu jawabannya sama, baru kita bisa berhenti. Tapi kalau jawabannya berbeda, maka itu harus dilanjutkan. Berkaitan misal contoh tadi, alasan-alasan mereka golput itu. Jadi kalau alasannya sudah sama 3 orang itu, ya udah. Tapi alasan yang keempat, kelima itu diasumsi akan sama. Tapi kalau misalnya alasan orang pertama karena faktor ekonomi dia golput, yang kedua karena faktor psikologis, ada faktor pesimis, ada faktor macam-macam lah. Ini berarti masih berpola, maka peneliti tidak boleh berhenti, ya. Harus dilanjutkan, kemungkinan ada yang lain akan menjawab faktor-faktor lain yang berhubungan dengan alasan mereka golput itu. Nah, tapi kalau di penelitian kuantitatif, ini keabsahan data itu yang divalidasi itu adalah angket itu sendiri, ya. Atau dalam penelitian eksperimen itu adalah soal tes, sehingga ada proses pengujian angket, ya. Pengujian angket, nah angket yang diuji itu harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Nah, kalau belum memenuhi standar, maka kalau peneliti ya memaksakan menggunakan angket yang di bawah standar, maka artinya data yang dikumpulkan itu tidak bisa dipercaya atau tidak ilmiah. Itu ada 8 hal yang harus dijelaskan dalam bab 3 itu. Nah, lalu di bab 4 itu berkaitan dengan hasil dan pembahasan, ya. Hasil di sini adalah hasil penelitian yang kita dapatkan dari proses pengumpulan data tadi, hasil wawancara, hasil observasi, terus juga studi dokumen. Nah, lalu yang kedua di sini adalah proses pembahasan berkaitan dengan data-data wawancara, data observasi, dan dokumen-dokumen yang ada. Nah, pembahasan di sini adalah merangkai data-data wawancara, data observasi, dan data dokumen itu sedemikian rupa. Nah, setelah itu masuk ke bab yang terakhir, yaitu membuat simpulan. Nah, di bagian kelima ini standar dari metodologi penelitian, ada 4 item di sini: simpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. Nah, kembali lagi ke buku pedoman penulisan skripsi. Kalau di sana cuma minta simpulan dan saran saja, ya silakan tulis 2 itu saja. Tapi kalau mahasiswa ingin menulis lengkap begini, itu tidak salah, bahkan kalau menurut hemat saya itu lebih baik. Nah, saya ingin jelaskan berkaitan dengan implikasi ini. Implikasi ini berkaitan dengan probabilitas solusi atau saran yang kita tawarkan itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi kalau tadi kita bicara tentang golput, ya, misalnya golput di tempat kita penelitian itu katakanlah 90%. Nah, dengan temuan kita dalam penelitian ini, itu berapa persen bisa menurunkan angka golput itu? Misalnya ya dari 90 jadi 80. Itu berapa persen hasil penelitian kita mampu menurunkan angka itu? Walaupun dalam konteks ini, ya, ini cuma perkiraan, ya, probabilitas, tapi paling tidak mendekati realita ketika nanti hasil penelitian ini benar-benar diterapkan. Sehingga dalam konteks ini peneliti harus objektif menilai saran atau solusi yang ditawarkan itu, ya. Dibayangkan, dipikir, dianalisis, kalau perlu melakukan diskusi dengan orang yang punya pengalaman, ya. Kira-kira kalau solusi seperti ini mampu tidak mengurangi jumlah golput itu. Nah, kalau mampu kira-kira berapa persen
bisa mengurangi. Nah, ini yang berkaitan dengan implikasi. Lalu yang terakhir di bab 5-nya adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan di sini bisa terbatas anggaran, bisa terbatas waktu, bisa terbatas sumber daya manusia. Kalau misalnya penelitiannya melibatkan beberapa relawan misalnya, ya bisa saja jumlah relawannya tidak cukup, maka data-data yang dikumpulkan menjadi sangat minimalis. Nah, ini perlu disampaikan di sini ya, supaya ketika orang lain membaca hasil penelitian kita itu tidak berasumsi bahwa itu adalah penelitian yang normal ya, atau artinya penelitian yang sempurna. Tapi ada beberapa hal yang tidak tercover dalam penelitian itu ya. Nah, sehingga orang lain membaca itu bisa melihat penelitian itu dari perspektif keterbatasan ini. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka di skripsi ini nanti sebenarnya juga di proposal itu ya. Bukan hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas ya, berapa jumlah buku yang digunakan, jurnal dan segala macam, tapi juga dengan cara menulis daftar pustaka itu. Jadi cara menulis itu disebut style ya, atau gaya penulisan daftar pustaka. Itu ada 12 gaya penulisan, tapi yang paling banyak dipakai itu ada 3, yaitu Harvard style, Chicago style, dan Alpha style. Apa itu adalah singkatan dari Asosiasi Psikologi Amerika. Nah, yang paling favorit dari 3 itu adalah apa itu, terutama untuk penelitian-penelitian perguruan tinggi. Di buku saya itu ada satu bab yang berkaitan dengan cara menulis daftar pustaka dengan menggunakan 12 gaya itu. Dan bagaimana cara kita mengutip dari buku, dari jurnal, dari laporan penelitian, dari proceeding, hasil seminar dan segala macam, itu semua saya tulis. Bagaimana cara menulis kalau penulis bukunya itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan lebih dari 3 orang. Nah, cara-cara menulis itulah yang menjadi penting itu, terutama di bagian skripsi ini. Nah, walaupun saya katakan tadi jumlah buku itu harus memenuhi standar ya. Misalnya ada 20 buku yang kita pakai untuk menyusun skripsi. Itu mungkin dari kuantitas oke. Sekarang bagaimana kualitas atau cara menulis daftar pustaka itu nanti akan dilihat oleh pembimbing itu ya. Jadi kalau misalnya di buku pedoman itu mengharuskan mahasiswa menulis daftar pustaka dengan gaya apa, ya, lalu mahasiswa menulis dengan gaya Harvard atau Chicago, maka itu dikatakan salah. Nah, jadi pilihan-pilihan gaya itu adalah tetapan dari institusi ya, dari fakultas. Tidak ada cerita benar atau salah, itu persoalan mana yang harus dipilih gitu ya. Saya katakan memang kalau mana yang paling banyak dipakai di dunia ini adalah yang apa itu ya, utama untuk dunia penelitian di akademik. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan penelitian kuantitatif ya. Nah, kita bahas dari proposal. Nah, di proposal ini sebenarnya itemnya ya relatif sama. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas di sini berkaitan dengan kuantitatif ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, identifikasi masalah jika perlu ya. Kalau latar belakangnya itu masih belum terlalu jelas, maka mahasiswa perlu mengidentifikasi masalah. Tapi kalau latar belakangnya sudah jelas, maka tidak perlu lagi kita buat identifikasi, langsung ke bagian pembatasan masalah. Nah, tadi di kualitatif itu namanya fokus penelitian. Kalau di kuantitatif itu pembatasan masalah. Ini karena konteks penelitian kuantitatif adalah menguji teori
maka teori yang kita uji itu harus dibatasi pada masalah tertentu. Jadi tidak semua masalah itu akan diuji dengan teori yang sama, karena kemungkinan teorinya tentu tidak akan relevan. Nah, kembali lagi contoh golput itu. Nah, batasan-batasan penelitian ini tentu hanya pada orang yang golput saja, bukan orang yang ada di desa itu, gitu ya. Nah, kalau ada yang di desa itu tentu teori golput itu tidak akan cocok ya. Jadi teori golput itu harus diuji pada orang yang golput. Nah, untuk itu dibatasi, misalnya masyarakat itu adalah masyarakat yang golput saja. Nah, lalu yang berikutnya rumusan masalah tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau saya lebih tetap menggunakan kalimat tanya, tapi kalimat tanya yang digunakan untuk kuantitatif itu adalah kata apa ya. Jadi kata apa itu punya filosofi menanyakan tentang substansi. Nah, kalau tadi saya jelaskan di kualitatif, kalimat tanya bagaimana itu berkaitan dengan proses, kapan itu berkaitan dengan waktu, siapa berkaitan dengan aktor yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah itu lebih banyak pada penelitian yang kualitatif. Nah, di penelitian kuantitatif itu hanya satu pertanyaan itu yang paling banyak digunakan, yaitu apa. Ini kalau kita melakukan penelitian tentang golput itu ya, apa yang disebut dengan golput. Nah, nanti di penjabarannya itu bisa kita jabarkan lebih lanjut dalam hipotesis ya, misalnya berapa persen golput ya, dan seterusnya. Itu yang di rumusan masalah. Perlu diingat lagi bahwa untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan kalimat tanya apa, karena kalimat tanya apa secara filosofis menghendaki jawaban tentang substansi atau masalah yang paling dalam dari sebuah penelitian itu. Jadi bukan prosesnya dan segala macam. Yang lainnya tujuan penelitian, bapak penelitian itu sama dengan apa yang sudah saya jelaskan di kualitatif. Nah, lalu ini tadi agak beda sedikit ya, nomenklaturnya. Kalau tadi tinjauan pustaka, lalu ada kajian pustaka. Nah, ini ada kajian teori. Untuk penelitian eksperimen itu biasa menggunakan istilah dasar teori ya. Jadi kajian teori ini biasa digunakan dalam penelitian survei untuk bidang sosial. Kajian teori tentu lebih dalam dari tinjauan pustaka atau kajian pustaka, karena di sini peneliti benar-benar melakukan pemilihan teori apa yang akan kita uji gitu ya. Nah, itu tentu lakukan analisis perbandingan dengan teori 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, proses ini yang disebut dengan kajian itu ya, sehingga memang lebih mendalam. Nah, hasil penelitian relevan sama dengan yang kualitatif ya, berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, yang punya relevansi dengan objek penelitian yang akan kita lakukan. Yang berikutnya kerangka pikir. Kerangka pikir juga sama dengan kualitatif. Nah, cuma untuk penelitian eksperimen di kerangka pikir itu istilahnya adalah kerangka konsep. Ini khusus untuk penelitian eksperimen ya, itu menggunakan istilah kerangka konsep. Nah, konsep itu dibangun dari beberapa teori. Saya membuat analogi yang kemarin pernah saya sampaikan ya. Konsep itu jika bakal jadi sebuah teori. Jadi kalau kemarin saya contohkan ya, yang gampang itu makanan ya, klepon misalnya. Klepon itu yang sekarang itu barangkali ada dua aja warna, hijau dan putih gitu ya. Nah, lalu kita membuat
telepon yang warna merah itu ya. Nah, kenapa warna merah? Itu di konsep kita, warna merah juga mempunyai daya tarik gitu ya, terhadap produk telepon itu. Jadi mungkin saya kilas sedikit ke belakang ini ya. Tahun 70-an itu, kalau Anda lihat motor itu hanya ada dua warna itu, merah dan putih gitu. Karena pada zaman itu masih hangat ya cerita-cerita berkaitan dengan kemerdekaan gitu ya. Nah, karena urusan kemerdekaan itu ada kaitan dengan bendera merah putih, maka kendaraan pun waktu itu hanya dua ya, merah dan putih. Jadi warna lain itu tidak laku gitu ya. Sudah dilakukan riset waktu itu hitam dan putih dan merah. Tapi setelah tahun 80 sekian ya, muncul warna merah, warna hijau dan segala macamnya. Termasuk mungkin pernah tahun 2000-an itu ya, itu ada istilah milenium ya. Nah, milenium itu dicat itu warna agak silver gitu ya. Nah, itu paling favorit. Terus setelah warna milenium itu muncul warna putih. Nah, hasil penelitian warna putih menunjukkan lebih eksklusif ya dibandingkan warna lain gitu ya. Contoh HP-nya warna putih itu lebih eksklusif, tablet, laptop dan segala macam itu ya. Jadi apa yang berwarna putih itu punya kesan lebih eksklusif ya dibandingkan warna lain. Sehingga kalau Anda lihat setelah warna milenium itu sekarang ini banyak warna putih ya. Jadi kalau Anda lihat maka tidak heran banyak mobil-mobil itu yang berwarna putih ya. Nah, ini kebetulan saya pernah ketika membeli mobil waktu itu, dan ternyata memang yang paling susah dicari itu ada warna putih, artinya banyak peminat gitu ya, karena baru didatangkan langsung habis. Sementara warna-warna lain itu relatif agak kurang. Nah, ini berkaitan dengan konsep tadi ya. Jadi teori mengatakan kalau tahun 70-an itu warna merah dan putih, maka konsep kita itu adalah gimana membuat semua produk itu yang basisnya warna merah dan warna putih. Nah, kembali ke telepon tadi, kalau saya buat warna merah bukan berarti ada hubungan dengan kemerdekaan, tidak ya. Cuma varian-varian lain sehingga konsumen itu punya banyak pilihan, bukan hanya warna hijau dan putih saja, ada warna-warna lain gitu. Nah, ini tentu berasal dari referensi hasil penelitian juga ya. Biasanya dilakukan dengan eksperimen ya, dibuat macam-macam warna telepon itu, lalu diminta konsumen untuk menentukan warna mana yang paling menarik. Dan itu adalah bagian konsep kita. Jadi konsep itu belum dilaksanakan gitu ya. Jadi masih dalam tatanan teori-teori ya. Tadi teori tentang gimana cara buat telepon warna merah. Nah, setelah dapat maka kita buat telepon ya. Nah, setelah jadi telepon itu akan jadi teori. Jadi konsep tadi setelah kita laksanakan dalam penelitian akan menjadi teori. Nah, penelitian dalam konteks ini tadi adalah penelitian eksperimen. Itu eksperimen tentang telepon itu. Nah, itu kira-kira perbedaan kerangka pikir penelitian dengan kerangka konsep. Sekali lagi, kerangka konsep ini ada dalam penelitian kuantitatif dan khususnya dalam model penelitian eksperimen. Nah, lalu selanjutnya ada hipotesisnya. Kalau kualitatif tadi adalah pertanyaan penelitian. Nah, kalau kita ambil contoh telepon tadi, maka hipotesisnya bunyinya, hipotesis 0, telepon warna merah itu tidak menarik. Lalu hipotesis alternatif, telepon warna merah itu menarik. Nah, nanti yang akan menjawab hipotesis ini adalah para konsumen itu sendiri yang kita minta untuk menilai warna. Jadi dalam metode penelitian, orang yang menilai rasa, tekstur, struktur, warna, dan segala macamnya itu disebut dengan uji panel. Nah, disebut dengan uji panel. Nah, orang yang dilibatkan dalam kegiatan uji panel itu
disebut dengan panelis. Ya. Nah, jadi panelis itulah yang nanti akan menjawab hipotesis ini. Itu yang berkaitan dengan bab 2. Lalu bab 3 ini kita akan bahas di bagian skripsinya ya. Oke, sama seperti kualitatif tadi, skripsi kualitatif ya. Ini sama persis ya bagian awal ini ya, tidak ada beda. Lalu yang kedua tadi ini sudah kita bahas di proposal, ini sudah dibahas di proposal. Nah, yang belum dibahas adalah bagian ketiga ini ya, berkaitan dengan metode penelitian. Nah, tadi kalau di kualitatif itu hanya ada 8 item ya, di sini ada 10. Nah, yang pertama, walaupun jenis penelitian di kuantitatif dan di kualitatif sama-sama sama gitu ya, sama jenis penelitian, tapi tentu isinya beda gitu ya. Kalau di sini jenis penelitian kuantitatif tadi bisa survei, bisa sensus, bisa eksperimen ya. Bahkan penelitian evaluasi kebijakan juga bisa menggunakan kuantitatif. Lalu paradigmanya jelas kuantitatif ya. Nah, lalu model penelitian tadi yang saya sebutkan ya, bisa evaluasi, bisa studi kasus ya. Nah, studi kasus itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nah, langkah-langkah penelitian ini tergantung dari model penelitian yang digunakan. Tentu langkah penelitian evaluasi kuantitatif akan berbeda dengan langkah penelitian studi kasus kuantitatif. Perlu dipahami ada 2 hal yang tidak ada di kualitatif, yaitu survei dan eksperimen ya. Jadi kalau survei dan eksperimen itu sudah pasti kuantitatif. Tapi kalau studi kasus itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Penelitian evaluasi ada kuantitatif, ada kualitatif. Penelitian kebijakan juga ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi tergantung dari pilihan kita, maka langkah-langkah itu akan mengikuti model penelitian yang digunakan. Nah, tempat penelitian ya, tempat penelitian kualitatif ini itu mirip dengan penelitian kualitatif, kecuali kalau penelitian eksperimen ya. Penelitian eksperimen kecuali penelitian eksperimen sosial ya, atau sosial eksperimen, itu tentu tempatnya itu ya berada di konteks masalah sosial itu berada. Tapi kalau penelitian yang berbasis eksperimen yang tidak berpengaruh dengan konteks tempat ya, maka bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Di ruang kelas, misalnya di laboratorium dan segala macam. Lalu berikutnya juga berkaitan dengan waktu ya. Nah, waktu ini sama seperti kualitatif tadi, sangat penting kapan kita melakukan penelitian, karena konteks waktu ini akan berbeda-beda walau tempatnya sama gitu ya. Sehingga ada istilah kalau kita itu tidak pernah terjun ke sungai air yang sama gitu ya. Walaupun tempatnya sama gitu ya, tapi ketika waktu kita berbeda ya, misalnya kita terjun tadi pagi dengan terjun siang ini, walau tempatnya itu sama, tapi airnya sudah berbeda. Nah, sehingga waktunya harus kita tulis di sini, tadi sudah saya jelaskan, berkaitan dengan konteks tertentu. Apakah misalnya seminggu sebelum pemilihan atau pilkada atau pemilu, atau setelahnya dan setelahnya ya. Silakan nanti disesuaikan ya, ada argumentasi ilmiah. Nah, lalu yang lain di sini adalah populasi dan sampel. Populasi ini berkaitan dengan tadi yang dibatasi tadi ya di bagian pertama. Ini ngambil contoh saja, dalam sebuah desa itu ada sekelompok yang golput. Nah, maka populasi itu yang golput saja, bukan desa itu gitu ya. Bukan desa A yang menjadi populasi. Karena kalau desa A jadi populasi, ada masyarakat di dalamnya itu yang tidak golput. Nah, maka salah penelitian itu ya. Maka populasinya hanya masyarakat yang golput di desa A saja. Lalu sampelnya kalau masyarakatnya itu
100 ya, artinya yang golput tadi 100 di populasi itu bisa kita ambil lebih dari 10% untuk sampelnya. Nah lalu biasanya sampai 30% gitu ya. Nah kalau misalnya populasinya cuma 30 atau lebih sedikit dari 30, maka otomatis semua yang ada dalam populasi itu menjadi sampel. Nah itu istilahnya adalah total sampling ya. Jadi semuanya menjadi sampel ya. Jadi tidak perlu pakai persentase. Anda bisa bayangkan kalau 30 dan 10% artinya cuma 3 orang gitu ya. Nah 3 orang itu tidak bisa mewakili dari pendapat-pendapat dari 30 orang itu. Oke, yang berikutnya responden ya. Kalau tadi di kualitatif istilahnya adalah subjek penelitian. Nah di sini namanya adalah responden, yaitu orang yang akan mengisi angket. Lalu perlu dijelaskan variabel-variabel penelitian. Kalau variabel terikatnya itu adalah golput, maka variabel bebasnya itu adalah faktor yang menyebabkan golput, misalnya faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor pesimis, faktor antipati dan segala macam itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi dari variabel X, itu disebut dengan variabel Y. Nah lalu perlu dipahami juga dalam konteks ini bukan hanya menulis variabel saja, tapi variabel itu didefinisikan secara operasional. Jadi apa yang dimaksud dengan golput, apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi golput dan seterusnya, itu harus dijelaskan secara detail, terminologi atau definisi dari variabel dan faktor-faktor di dalam. Lalu berikutnya berkaitan dengan instrumen penelitian ya. Ini kalau tadi penelitian survei itu menggunakan angket atau kuesioner. Jadi kalau penelitian yang eksperimen itu menggunakan soal tes. Nah lalu teknik keabsahan data itu menguji instrumen itu atau menguji angket itu. Saya katakan angket yang bisa dipakai yaitu yang nilai validitas minimal 0,6 dan nilai reliabilitas itu adalah 0,7. Nah gimana kita mengetahui nilai keabsahan data itu? Instrumen atau angket yang kita buat itu diuji coba itu minimal ke 10 orang dari sampel yang sudah kita pilih itu. Jadi ada yang salah menguji itu ke kawan-kawannya sendiri ya. Ini pernah terjadi dulu, angketnya diuji ke kawan-kawan satu kelas, itu salah. Jadi angket itu harus diuji ke sampelnya itu sendiri. Jadi kalau tadi yang mau kita teliti itu adalah orang-orang golput, maka instrumen penelitian itu harus diuji oleh orang-orang yang golput itu gitu ya. Bukan sembarang orang yang bisa digunakan untuk pengujian angket itu. Nah lalu setelah itu teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ini menyebarkan angket, ya, angket yang sudah divalidasi, menyebarkan angket dan mengumpulkan kembali angket tersebut. Itu adalah proses pengumpulan data. Nah sekarang bisa menggunakan digital ya, bisa menggunakan Google Form dan segala macam. Ya, bisa dikatakan mengirim angket melalui Google Form dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya teknik analisis data. Itu tergantung penelitian. Kalau penelitiannya deskriptif, maka teknik analisis data itu menggunakan statistika non parametrik, sehingga hasilnya itu bisa seperti rata-rata ya, kemudian modus ya, dan juga standar deviasi, presentasi dan seterusnya.
Ya maaf, saya agak kurang enak badannya. Nah, setelah selesai latihan analisis data, maka masuk ke bab 4. Nah, bab 4 ini berkaitan dengan hasil penelitian. Ini adalah data yang sudah kita kumpulkan, kita tabulasi, dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, dari tabel itulah kita coba lakukan pembahasan. Pembahasan ini berkaitan dengan teori yang kita pakai gitu ya, untuk menjelaskan masalah misalnya GoFood. Nah, kenapa terlalu tinggi ya? Mungkin ada teori yang berkaitan dengan faktor yang membuat GoFoodnya tinggi ya. Nah, yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran. Jadi cuma ini kalau kita buat judulnya simpulan dan saran, itu berarti isinya udah jelas, itu cuma ada 2. Nah, ada judul lain ya, itu penutup ya. Nah, kalau bab 5 itu judulnya penutup, itu berarti bisa lebih dari hanya simpulan dan saran. Maka kalau buku pedoman itu menghendaki 4 ini masuk, maka judul babnya itu bukan simpulan dan saran, tapi adalah penutup. Jadi kembali lagi ke apa yang saya sampaikan di awal, silakan lihat buku pedomannya. Nah, berkaitan dengan keterbatasan penelitian, kalau implikasi sama ya, keterbatasan penelitian itu seringkali berkaitan dengan keterbatasan dalam jumlah sampel yang diambil ya. Nah, bisa jadi memang populasinya tidak banyak, bisa jadi memang orang-orang yang GoFood misalnya itu sangat tertutup. Sehingga kita ada kesulitan di sini untuk mendapatkan jumlah sampelnya itu sendiri. Atau mungkin juga waktu ya, waktunya tidak cukup ya, tenaga tidak cukup, biaya tidak cukup ya. Biaya tidak cukup misalnya untuk memfotokopi angket ya, itu perlu biaya, untuk menyebarkan angket itu perlu biaya, untuk mengumpulkan angket itu perlu biaya. Nah, keterbatasan biaya ada bagian yang membuat jumlah sampel itu menjadi terbatas. Oke, yang terakhir itu daftar pustaka. Ini sama persis tadi dengan apa yang sudah saya jelaskan di penelitian kualitatif ya. Sini bukan hanya jumlah buku yang dikutip, tapi juga berkaitan dengan bagaimana cara menulis daftar pustaka itu dengan gaya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan skripsi. Nah, terakhir ini ada kisi-kisi penilaian dari sebuah skripsi ini ya. Jadi sebelum mahasiswa ujian, ini saya ambil dari penilaian di Fakultas Pertanian gitu ya. Jadi di Fakultas Pertanian itu skripsi itu dinilai sendiri, itu sebelum ujian. Nanti setelah ujian itu ada nilai sendiri, yaitu ujian lisan. Jadi seorang dosen itu sudah melakukan penilaian sebelum ujian skripsi itu sendiri ya. Itu dengan pembagian penilaian seperti ini ya. Pendahuluan itu ya, kalau sempurna itu dapat 20%. Metode penelitian kalau sempurna 20%, hasil pembahasan kalau misalnya sangat mendalam dan dianggap itu paling bagus, sempurna itu 40%. Lalu penutup tadinya, ini penutup ini bab 5 ya, tadi ada saran, simpulan dan saran itu bab penutup. Di sini menggunakan istilah penutup. Nah itu 10%. Lalu daftar pustaka tadi, nah kenapa saya tadi agak panjang lebar menjelaskan daftar pustaka, karena ini bagian yang juga akan dinilai ya. Dan terakhir adalah tampilan. Nah dari ini dapat 50% ya. Nanti ditambah dengan
nilai ujian lisan di ruang ujian itu. Nah, ujian lisan itu berkaitan dengan kemampuan mahasiswa mempertahankan tulisannya itu. Nanti macam-macam itu, ada cara berkomunikasi, dan mungkin juga berkaitan dengan sikap dan segala macam dalam ujian itu. Nah, sehingga total nilai itu skripsi ditambah nilai ujian. Kalau misalnya nilai skripsinya 75 ya, lalu ujian lisannya juga 75, berarti skripsi tambah ujian itu adalah 150. 150 dibagi 2 itu sama dengan 75. Nah, artinya mahasiswa yang bersangkutan dapat nilainya itu 75 ya. Ini kalau dikonversikan dalam huruf, ini dapat nilai B ya. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit jelas, dan nanti dari apa yang saya sampaikan hari ini akan dibahas satu persatu per bab, mulai dari latar belakang sampai ke bagian terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa mengisi absennya, absensinya ya. Hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.